Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para risk owner PT Pelni. Malam ini saya ingin menyampaikan tutorial terakhir yang sebetulnya adalah eh, persiapan eh, menjelang virtual workshop kita laksanakan. Insya Allah tanggal 13 ya, 13 April. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mau menyampaikan ruang lingkup workshop ini meliputi 5 direktorat ya. 5 direktorat yang total keseluruhannya meliputi 27 divisi. Kalau 3 hari virtual workshop dilakukan, itu berarti 9 divisi per hari. Dan dengan waktu 8 jam sehari, itu kira-kira alokasi waktu rata-rata 53 menit, tidak sampai 1 jam ya. 53 menit per divisi. Oleh karenanya saya berharap sekali virtual workshop ini tetap berjalan efektif meskipun waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan persiapan demi persiapan kita lakukan ini itu akan mensupport berjalan efektifnya virtual workshop kita nanti. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin merefresh sedikit tentang PR yang sedang dilakukan. Mungkin sebagian sudah melakukan. Saya ingin memperjelas lagi. Ini sangat urgent dilakukan dengan harapan konten dari risk register ini dapat Bapak Ibu pahami sehingga pada waktu workshop kita akan berjalan lebih efektif. Tidak lagi menceritakan atau membahas teori lagi ya, langsung kepada konten dari risk register itu sendiri. Yang pertama saya ingatkan, pengisian ini hanya dibatasi 6 kolom saja dari semua kolom risk register. Ini yang penting-penting aja, yaitu risk event, risk cause, KRI, satuannya atau unit of measurement, threshold itu adalah batasan yang bisa ditolerir oleh perusahaan ya. Kalau batasan ini sudah dilampaui, artinya itu adalah resiko terjadi yang perusahaan tidak mau menanggung. Berarti harus dilakukan mitigasi. Nah, kira-kira kalau kita sudah mengukur KRI-nya dan KRI-nya itu sudah melampaui threshold, berarti perlu dilakukan mitigasi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. Tujuan exercise ini untuk melatih divisi menggunakan alur pikir yang logis untuk pengisian risk register. Jadi common mistake terjadi adalah orang seringkali terketukar tuh, risk event, risk cause, sama KRI, suka ketukar. Mana yang risk event, mana yang risk cause, ada lagi consequences ya. Untuk itu kita perlu latihan. Kolom risk register yang lainnya itu bersifat teknis ya, tentang perhitungan, dashboard, formula, likelihood dan seterusnya. Ini akan kita bahas pada saat virtual workshop nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan strategic objektif dan KPI. Ini maksudnya, ini diambil dari strategic objektif dan KPI divisi masing-masing ya, divisi masing-masing. Jadi risk event ini adalah benar-benar risiko yang mengancam pencapaian strategic objektif. Ya, sekali lagi, risk event ini adalah risiko yang mengancam pencapaian strategic objektif.
contoh sederhananya adalah begini. Strategic objektifnya meningkatkan produksi misalnya. Produksi. Nah, tentu bagian produksi akan berusaha melakukan penjadwalan bahan baku, proses, dan seterusnya. Nah, risiko yang terjadi adalah kemungkinan adalah mesin shutdown. Nah, mesin shutdown inilah yang dicegah terjadi, sehingga bisa mendukung strategic objektif. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Berikutnya adalah pengambilan strategic objektif hanya dalam perspektif internal bisnis proses saja, tidak termasuk perspektif customer, tidak termasuk perspektif finansial, juga tidak termasuk perspektif learning and growth. Learning and growth nanti akan kita bahas secara standar, dan itu hanya learning and growth hanya merupakan risiko yang terjadi di divisi tertentu saja. Umumnya beberapa divisi supporting, ya. Kemudian ini sudah dijelaskan, risk cost sudah dijelaskan. KRI adalah indikator yang memberikan sinyal atau peringatan dini tentang peluang akan terjadinya risk event. Nah ini ya, nanti untuk si KRI pemahamannya harap diperhatikan definisi ini. Mitigation plan adalah tindakan pengendalian sebelum terjadi risk event. Jadi mengantisipasi, ya. Mitigasi ini adalah tindakan pengendalian sebelum terjadi risk event yang tujuannya untuk mencegah terjadinya risk event itu, atau kalau tidak bisa dicegah, mengurangi dampaknya. Nah, itulah tujuan mitigasi risiko. Bapak Ibu sekalian, contoh kita bisa ambil seperti ini. Ini adalah divisi pemasaran angkutan penumpang. Strategic objektifnya meningkatkan penjualan usaha angkutan penumpang. KPI-nya jumlah penumpang dan jumlah peserta atau penumpang lifestyle atau meeting, ya, MICE. Nah, risk event-nya adalah, ambil contoh misalnya, jumlah seat yang akan dijual terbatas. Kenapa terbatas? Sebabnya adalah slot waktu penjualan tiket penumpang terlalu singkat. Jadi kita hanya bisa mempromosikan atau memasarkan tiket itu hanya untuk 2 minggu ke depan, karena slot waktunya terbatas. Kepastian kapal itu hanya 2 minggu ke depan kondisi saat ini. Misalnya seperti itu, ya. Nah, berarti kalau ada penumpang yang, saya pengen reserve dong untuk 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, ya kita belum bisa jual. Kita belum ada seatnya, belum ada kepastian kapalnya. Nah, ini salah satu risk event yang mengancam pencapaian penjualan. Mestinya jumlah seat ini nggak terbatas. Mau 6 bulan ke depan pun penumpang boleh reserve, gitu ya. Nah, kemudian risk indikatornya adalah berapa lama schedule in advance yang dibutuhkan supaya ini dianggap cukup ke depannya. Diskusi yang kemarin tahun lalu itu adalah 3 bulan, 90 hari. Nah, berarti mitigasinya adalah provide 90 hari schedule in advance, supaya bagian pemasaran lebih leluasa, lebih disupport untuk menjual atau mencapai objektifnya ini, penjualannya maksimum, dan seterusnya, ya. Kemudian yang berikutnya saya mau menyampaikan lagi, merefresh saja, ini tidak ada perubahan. Ini adalah tabel likelihood dan consequences, ya. Ini tabelnya sudah dibahas di tutorial 3 atau 4 kali, ya. Nah, kemudian di sini likelihood kita akan refresh lagi ini. Ada modifikasi improvement dalam risk register nanti, maka saya menekankan lagi ada kolom probability di sini. Sebetulnya sudah ada juga, ya, di dalam tutorial yang lalu.
Jadi ratingnya itu likelihood 1 sampai 5, dari yang sangat tidak mungkin menjadi yang sangat mungkin atau hampir pasti. Nah, kalau ekivalennya dengan probabilitas itu mulai dari kurang dari 20% itu rating 1, 20 sampai 40% rating 2, 40 sampai 60 rating 3, 60 sampai 80 rating 4, dan lebih besar dari 80 sampai 100 itu rating 5. Probability itu paling tinggi 100%, nggak ada yang di atas 100% ya. Nah, ini ilustrasi aja bahwa next titik-titik year ini maksudnya, nah ini kejadiannya hampir tiap tahun nih, setiap setahun sekali kejadian. Nah kalau ini setiap 2 tahun sekali kejadian, itu rating 4. Ini setiap 5 tahun kejadian, itu rating 3. Setiap 10 tahun mulai jarang, ini jarang sekali 20 tahun sekali terjadi. Nah ini yang kita maksud dengan probability. Consequences ini nggak ada perubahan, tetap saya tayangkan aja. Ini consequences rating 1 sampai 5 dilihat dari kategori resikonya, mulai dari reputasi, interupsi proyek, ya, pencemaran lingkungan, injury dan seterusnya. Ini udah dibahas di tutorial sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, nah kita masuk ke pokok permasalahan sekarang, risk register. Saya sudah persiapkan risk register ini dengan modifikasi baru, improvement baru, dan juga dari risk register yang sudah dibangun tahun lalu ya. Ini semuanya merupakan source untuk mempersiapkan kertas kerja ini. Nah, ini kita mulai risk register itu mulai dari risk event, consequences. Nah, sebelum itu saya mungkin mau tunjukkan dulu, nggak apa-apa ya, risk event. Ini semuanya sudah berdasarkan strategic objektif Direktorat Armada. Saya nggak akan bahas kontennya, ya mungkin contoh aja, tapi saya lebih memperkenalkan field ini dulu nih. Risk event, ya, untuk Armada ini, inilah risk event namanya. Bayangkan aja risk event itu bencana. What could go wrong? Apa yang potensi terjadi? Apa yang kira-kira berpeluang terjadi dan itu mengancam strategic objektif. Nah, di sini kelihatannya divisi teknik nih. Fleet breakdown. Nah, udah jelas tuh. Fleet breakdown karena maintenance. Ada lagi fleet breakdown due to operation. Nah, itu salah mengoperasikan. Tapi yang di sini adalah risiko dari divisi teknik adalah fleet breakdown karena maintenance. Ya, mungkin maintenance tidak betul atau tidak berkualitas ya. Nah, itu bisa terjadi. Machine breakdown. Nah, ini untuk crane, untuk segala macam ya. Substandard corrective maintenance. Corrective maintenance-nya, repair-nya itu tidak berkualitas, tidak menggunakan quality assurance ya. Kemudian backlog corrective maintenance, terjadi timbunan atau antrian kapal yang untuk melakukan corrective maintenance, sehingga waktu yang dibutuhkan sampai ready nanti termasuk waktu menunggu jadi lebih lama, dan ini akan berpengaruh kepada uncertainty fleet availability ya. Nah, ini di sini logikanya. Nah, kemarin sempat Pak Budi menyinggung bahwa ini adalah C sama L, consequences sama likelihood. Ini mau diganti sama impact. Enggak, saya sudah cek lagi sama ISO 31000. Ini terminologi yang pas itu adalah consequences, bukan impact ya. Apa beda consequences ini sama ini? Ya sama. Ini consequences narasinya, ini consequences ratingnya. Jadi kalau consequences-nya misalnya interrupted fleet operation, kapal mogok, itu kira-kira ratingnya berapa itu dalam skala 1 sampai 5? Hampir pasti kita sepakat
kasih rating 5. Tapi misalnya ada nanti apa namanya tuh, misalnya stok spare part nggak ada misalnya gitu loh. Nah itu mungkin konsekuensinya belum tentu 5, mungkin 4 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah likelihood ini nanti kita skip dulu. Likelihood itu nanti dihitung di sini di kanan ya. Nah risk level itu adalah kombinasi membaca tabel matriks tadi, kombinasi antara konsekuensi sama likelihood. Kalau ini 5, ini kalau kita baca tabel risk levelnya 25. Kalau 4 sama 5 itu 23. Mari kita cek di matriks ya. Kalau konsekuensi 4 ininya 5. Berarti 23. Betul ya, 23 ya. Nah, betul 23 ya. Ini udah dihitung pakai formula ya. Maaf. Kemudian dari risk event ini kita cari sebabnya. Apa yang menyebab ini breakdown? Nah, berarti lack of quality assurance. Kelaikan kapal beroperasi. Mestinya quality assurance kalau ketat, itu kapal-kapal yang kurang layak beroperasi itu di stop dulu. Nah itu quality assurance yang sebenarnya. Ini mungkin juga kurang-kurang sedikit nih kapal lolos saja. Makanya inilah yang timbul fleet breakdown ya, karena maintenance yang kurang baik lah ya. Nah kemudian KRA-nya apa? KRA-nya indikator tentang risk event ini. Nah indikatornya itulah berapa banyak fleet breakdown terjadi. Nah, ini satuannya event ya, kejadian, event atau kejadian. Polarisasinya minimum, artinya semakin sedikit semakin bagus. Ya. Nah, ada batasan, itu yang disebut threshold. Katakanlah batasannya 10. Artinya dari berapa armada kita? Dari sekian puluh armada kita, dalam beroperasi satu tahun, dari semua armada itu perusahaan hanya mentolerir fleet breakdown itu hanya 10 kali kejadian. Number of fleet 10, misal 10. Justru ini angka ini yang akan kita tanyakan ke manajemen ya. Berapa toleransi? Nah, batas toleransi itu yang disebut threshold. Nah, kalau lebih banyak dari ini berarti udah merah tuh, risk levelnya udah merah. Kalau lebih sedikit dari ini belum tentu, nanti kita lihat di tabelnya. Nah, misalnya threshold udah ditetapkan 10. Actualnya ternyata dari data tahun lalu tuh 25 kejadiannya. Berarti ini probability. Nah, ini probability itu maksudnya berapa peluang, berapa kemungkinan realitanya nanti realisasinya tuh melampaui threshold. Berarti probability-nya 100%, hampir pasti. Hampir pasti kejadian melampaui ini. Nah, kalau ini 100%, nah inilah yang di-convert menjadi likelihood 5 ya. Ini ada rumusnya nih. Jadi ini probability kan tadi ada rumus ya. 80 di atas 80% sampai 100% ratingnya 5. Nah, 92% juga 5 karena di atas 80%. 40% 2 likelihoodnya. Nah, itu tadi ya. Jadi ini aja yang mungkin saya mau sampaikan kaitan dengan probability dengan likelihood. Kemudian likelihood dan konsekuensi dibaca dapatlah risk level. Nah, risk level inilah yang kita maintain sebetulnya. Pada model ini saya sengaja menghilangkan warna di sini, menghindari rancu dengan warna ini. Sebetulnya yang perlu kita monitor tuh warnanya risk level.
bukan warnanya probability. Tahun lalu istilahnya di sini threshold, di sini bukan probability ya, trigger. Nah, trigger ini masih rumit dipahami. Insya Allah ini lebih sederhana dipahami. Ini namanya improvement ya. Improvement kita rubah menjadi probability. Probability tinggal kita lihat di matriks saja bahwa kalau probability-nya 67%, berapa? 67% berarti antara ini berarti ratingnya 4. Nah, itu pengertian yang perlu kita pahami. Tapi bagaimana dia memilih nanti itu biarkan aplikasi lah yang akan menghitung. Karena sesuai dengan pembicaraan terakhir, workshop kali ini juga akan menghasilkan risk register yang siap diotomasi pakai QPR. QPR itu adalah aplikasi untuk balance scorecard. Insya Allah kita juga bisa menggunakan itu, ya. Mudah-mudahan nanti ini semua bisa kita isi. Saya sudah siapkan ya. Ini per direktorat ya, direktorat teknik. Kalau kita scroll ke bawah, Nautika, kemudian pengelolaan bakar sampai SDM. Saya sudah siapkan semua. Nah, justru apa yang saya siapkan inilah yang akan dilakukan uji publik dengan Bapak Ibu sekalian dengan PR yang dilakukan di rumah itu. Jadi kalau PR itu benar-benar sudah siap dilakukan dan logis, nah ini kita bisa menyempurnakan ini. Jadi apa yang saya buat diuji publik dengan Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu persis konten yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita kombinasi ini, saya menyiapkan secara konsep, secara materi, dan juga sesuai referensi tahun lalu. Nah, sekarang akan dipertajam di divisi dan dipertajam lagi dengan PR yang Bapak Ibu lakukan. Nah, demikian tutorial terakhir ini. Mudah-mudahan ini lebih membantu lagi, kita lebih siap lagi untuk virtual workshop ya, karena saya belum tahu juga nih kemungkinan kendala apa, risiko apa dalam virtual workshop ini ketimbang workshop yang kita tatap muka ya. Ya, kita harus mitigasi juga nih risiko seperti gangguan komunikasi nanti ya, tidak jelas ya. Tapi mudah-mudahan ini dapat berjalan dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Demikian tutorial agak panjang nih, 23 menit. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Setelah menyiapkan menyiapkan PR, mungkin nanti ada post test barangkali ya. Post test itu lebih menguji pemahaman terhadap teori konsep dari bahan-bahan tutorial terdahulu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai ketemu nanti di virtual meeting tanggal 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.